Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun sudah berada, senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, kemurahan, karunia, Bapa yang kami muliakan, kami puji, kami layani dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan saja. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pemazmur menggambarkan kehidupan orang percaya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan bahwa pemazmur tidak menggambarkan orang yang berbahagia itu sebagai pohon yang tumbuh atau pohon yang tertanam, melainkan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa yang pemazmur ingin sampaikan adalah bahwasanya pohon itu tidak tumbuh di tepi aliran air secara kebetulan atau sebagai akibat dari proses yang alamiah. Pohon itu tidak akan pernah tertanam di tepi aliran air seandainya tidak ada seseorang yang secara sengaja menanam bibit pohon itu di sana, saudara. Hal ini merupakan kiasan yang sangat indah untuk menggambarkan orang yang pada akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati di dalam hidupnya. Kebahagiaan sejati tidak akan pernah timbul baik secara spontan, natural maupun dengan usaha yang timbul dari kehendak seseorang manusia. Sama seperti biji pohon tidak dapat memutuskan untuk tertanam di tepi aliran air, manusia tidak dapat membuat keputusan apapun untuk membuatnya hidup dalam kebahagiaan. Satu-satunya cara agar seseorang dapat menemukan kebahagiaan di dalam hidupnya adalah apabila ada seorang pribadi yang berkuasa atas orang itu, yang berintervensi dan menempatkan orang itu ke dalam hidup yang baru. Pribadi yang dimaksud tentu saja adalah Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus. Saudaraku, pohon yang ditanam di tepi aliran air akan tumbuh subur dan menghasilkan buah pohon pada musimnya. Keberadaan buah menunjukkan bahwa pohon tersebut memiliki makanan yang berlimpah, sehingga ada bagian yang dapat disimpan sebagai cadangan makanan untuk bertahan hidup ketika musim kering tiba. Tidak hanya itu, buah tidak hanya berguna bagi pohon itu sendiri, tetapi juga bagi sang penanam pohon. Orang itu menanam pohon itu di tepi aliran air dengan harapan suatu saat kelak ia akan menikmati buah-buah yang matang, manis dan segar yang pohon itu hasilkan. Demikianlah halnya mereka yang telah menemukan Tuhan Yesus Kristus dan menerima hidup yang baru. Mereka tidak akan berkekurangan dalam segala hal yang baik yang mereka butuhkan. Mereka sama seperti Daud yang di dalam Mazmurnya mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Tidak hanya itu, saudara, hidup mereka akan berkelimpahan dengan kasih karunia Allah,
sehingga akan selalu ada berkat yang bisa mereka bagikan sebagai buah untuk membangun orang lain dan terutama untuk memuliakan Allah yang adalah Sang Penanam. Saudaraku, buah seperti apa yang akan mereka hasilkan? Firman Tuhan menjelaskannya, yaitu antara lain buah pertobatan, buah kebenaran, buah pengudusan, buah pekerjaan yang baik, buah roh, dan buah jiwa-jiwa. Dengan demikian, seperti kata pemazmur yang mengatakan bahwa daun pohon itu tidak akan layu, anak-anak Tuhan yang telah terlahir kembali tidak akan berputus asa. Justru sebaliknya, mereka akan selalu memiliki pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Mereka akan giat bekerja bagi kerajaan Allah, dan sekalipun lelah, mereka akan menemukan sukacita di dalam setiap jerih payah mereka, sebab Kristus akan selalu bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan. Mereka akan mendapati apa yang mereka kerjakan berhasil, sebab Allah menyertai mereka dan mendengarkan serta mengabulkan doa-doa mereka. Karena itu, saudaraku, pastikan hidup kita telah ditanam Allah di tepi aliran air yang membuat hidup kita berbuah setiap saat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan, ajar kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sehingga kami boleh berbuah lebat, menghasilkan buah-buah yang lebat ya Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi pribadi yang bertumbuh kuat, pribadi yang bertahan dalam kondisi apapun, sehingga kami boleh menjadi hidup ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi saksi di tengah dunia yang belum percaya kepada Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan saat ini. Ajar kami melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami. Tuntun kami ya Tuhan, bimbing kami Roh Kudus sehingga kami mampu berjalan di dalam segala jalan-jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, dan pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari segala malapetaka. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami hari ini, berikan kami hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan jamah, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota kami, daerah kami dan negeri kami Indonesia, Tuhan pulihkan, memberkati. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya yakin dan percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita di dalam Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.